tadi pernyataan-pernyataan Bapak yang menyampaikan orang Indonesia tuh itu tuh jadinya terkesan mengeneralkan ya. Dan terlebih lagi ada satu fenomena yang mungkin tadi kenapa orang mau baca kalau misalkan ada kebutuhan mencari sesuatu gitu misalkan type-nya akan kayak gitu terus karena menurutku ya Saya, Akang, Teteh semua di sini tuh kalah jika dibandingkan dengan orang lain pada konteks yang dipilih sama orang yang menista. Tapi kalau misalkan konteksnya kita yang milih, kita tuh bisa unggul dibandingkan makhluk manapun di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh terheran-heran kenapa masih ada yang mau datang ke sini hujan-hujan gini. Karena seharusnya menjelang puasa dalam situasi dingin kayak gini ngumpul bersama keluarga dan nungguan buka puasa itu lebih bernah kayaknya daripada hujan-hujanan kayak gini di panggung tiris barikin panitia nate susah untuk berimprovisasi. Tuh tinggal itu awewe duaan di tukangan gitu. Ya jadi ini teh asa gimana gitu tapi ya tidak apa-apa. Ayo sekarang mau kita diskusikan aja karena kata panitia formatnya itu adalah kita diskusi random pertanyaan apapun, ayo kita sama-sama diskusikan gitu. Jadi siapapun yang punya pertanyaan yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang tidak terjawab oleh makhluk non jauh di sana, kita buka di sini forumnya gitu. Sokah kita mulai, ada yang sesuatu yang bisa dibahas nggak? Atau dari panitia? Siga adin atahi internasasi. Tarik tahu? Lu cinta Luna ya? Alright, Ini dulu. Desya, mungkin ada dari Kang ini, boleh Kang pertanyaannya apa Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya Rifki. Yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya sudah nempel di kepala saya. Yang pertama itu mengenai soal pendidikan Pak. Saya masih ingat zaman saya SD itu kan setiap hari kalau nggak ada pelajaran tuh suka main-main gitu. Nah, saya masih ingat Bapak Guru Kombu tuh pernah reaksi salah satu guru asal Cianjur. Beliau ini kan kayak ngajarin estrika gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh apakah nanti ke depannya itu tuh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu apakah perlu gak diajarkan untuk mengenai hidup sosial seperti kayak hidup ya sosial saja tapi mandiri juga gitu seperti kayak yang saya bilang tadi nyetrika ataupun ngelipat baju ataupun mencuci baju bahkan mencuci piring gitu karena saya juga baru belajar cuci piring itu tuh dari orang tua saya gitu tidak tidak dari guru gitu. Nah, itu yang paling pertama. Lalu yang kedua mengenai literasi gitu. Indonesia sendiri saya melihat banyak sekali ada beberapa orang yang sering membaca buku gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana Indonesia itu bisa bangkit agar masyarakat tuh bisa sering membaca buku gitu. Karena pemerintah aja ngasih perpustakaan aja, saya cek aja hanya cuma mahasiswa hanya mahasiswa dan mahasiswi saja gitu. Kadang-kadang saya lihat ada anak SMA, bahkan ada anak kecil juga gitu. Karena saya jarang melihat sekali kayak orang tua gitu yang orang nyari ilmu sampai ke perpus gitu, itu tuh nggak ada gitu. Bahkan saya merasa sedih gitu kok kapan gitu orang bisa membaca buku enak-enak gitu. Nah lalu yang ketiga itu lo betuin kok apa ya udah cuma segitu aja sih udahlah takut nanti lama Pak Beli. Jadi gini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah sebaiknya lebih relevan kalau misalkan siswa-siswa di Indonesia itu belajarnya tentang kemandirian, tentang cuci piring, setrika baju. Itu penting. Nah, jadi anak-anak segede gitu, puntennya hei anak-anak kecil. Nah, anak kecil seperti itu memang
sudah seharusnya tuh diperkenalkan dengan aktivitas rumah tangga. Ini teh nampak konyol mungkin, tapi ini tuh menyangkut apakah sebuah bangsa itu bisa menjadi maju atau tidak. Karakteristik dari bangsa maju teh gini Kang. Kalau misalkan ada sesuatu yang jadi masalah, maka orang-orang di negara maju itu berpikir untuk bagaimana cara mengatasi masalah itu dengan membuat alat-alat. Kalau di negara berkembang, bahkan negara berkembang itu kaya sekalipun sehingga di Arab, kalau dia punya masalah, yang dipikirkan bukan memecahkan masalah dengan bikin alat, tapi nyari pembantu. Oh, karasanya. Jadi misalkan Qatar dan Jepang, negaranya sama-sama kaya, sama-sama tajir melintir. Tapi orang Jepang setiap ada masalah, dia pikirin gimana cara bikin alat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dan karena itu negara itu terus-terusan produktif. Karena produktif bisa dijual. Karena itu sumber pendapatan utama mereka adalah dengan manufaktur, bukan pajak. Bukan sumber daya alam. Tapi alat-alat yang dijual. Misalkan ya, pengen perjalanan dari sini ke sana, tapi tidak mau kehujanan. Bikin si mobil teh kumaha carana. Yang tutup-tutup. Nah gitu. Ya, setiap itu tuh dipikirin. Nah, sedangkan orang Timur Tengah misalkannya nubis benghar, negara berkembang tapi benghar. Setiap mereka misalkan pengen perjalanan ke situ, ngapain ya? Akhirnya mereka teh cari asisten, cari taksi, cari naon. Jadi mereka teh akhirnya apa? Konsumen. Sedangkan Jepang akhirnya naon? Produsen. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari pas kecil, si orang-orang Jepang itu dididik, kalau misalkan kamu ada apa-apa, bikin sendiri. Kalau ada apa-apa, lakukan sendiri. Kalau ada apa-apa, hidup tergantung pada diri sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka maju. Sedangkan kita mah teka pikiran untuk itu. Coba misalkan Gil, Bandung macet. Gimana cara mengatasinya? Teka pikiran. Kecuali mikiran, studi banding di Vietnam mah gitu, studi banding. Jadi kita mah tidak mau mandiri, tidak mau mengatasi masalah sendiri. Mikirnya itu adalah negara lain gitu, negara lain gitu. Dan akhirnya apa? Kita menjadi bangsa yang tertinggal. Makanya saya sangat salut sama si bapak yang tadi yang saya komentari, karena sebagai guru SD, dia ngajarin anak untuk nyetrika baju sendiri, ngelipet baju sendiri. Anak SD. Itu penting, bukan hanya agar dia tuh bisa nyetrika, bukan. Tapi mentalitas yang terbangun dari situ adalah mentalitas masyarakat maju dan beradab. Gitu. Tuh, jadi alat juga sangat mempengaruhi. Ya iyalah, jadi sebenarnya bukan soal bikin alatnya, tapi soal mental mandirinya. Coba, berapa banyak orang di Indonesia yang jadi TKW ke Arab Saudi, terus maaf ya, diruda paksa di sana. Berapa banyak? Karena mereka setiap butuh sesuatu, mikir orang lain mana yang bisa disuruh. Itu masalahnya teh. Makanya teh maju bangsana walaupun negaranya sangat kaya raya. Gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, masyarakat Indonesia kenapa minim literasi? Kenapa Cik? Walaupun sudah dikasih perpustakaan, diterjemahkan buku-buku, Android tepayu. Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat kita tidak jujur. Dari apa? Nah, naon hubungannya tidak jujur dengan tidak suka baca buku? Sejauhnya tapi deket pisan. Jadi ceritanya gini, Kang. Membaca buku itu adalah untuk kita mengetahui solusi dari sebuah masalah. Misalkan gini. Saya pengen mengetahui apakah makanan batagor yang ada di depan saya itu beracun atau tidak. Misalkan ya. Cara untuk mengetahuinya gimana? Dimakan. Tapi kan berisiko kitanya mati. Daripada berisiko kitanya mati, lebih baik kita membaca dari orang yang sudah mengalaminya. Jadi baca buku itu sebenarnya adalah cara curang berpengetahuan. Ingat, baca buku itu cara curang berpengetahuan. Saya bisa mengetahui pemikiran Karl Marx padahal tidak mengalami jadi Karl Marx. Saya
berpengetahuan untuk bisa ternak lele dari mana? Dari orang yang menulis yang pernah ternak lele dan berhasil. Jadi walaupun saya belum pernah ternak lele, tapi saya bisa berpengetahuan untuk ternak lele dari baca buku. Itu rumusan pertama. Ngerti kan? Nah, jadi saya berpengetahuan itu dengan membaca buku, yaitu dengan mencuri pengalaman dari orang lain atau dari pihak lain. Biar apa? Biar kita mendapatkan solusinya. Aman kan? Nah, masalahnya apa hubungannya dengan tidak jujur? Di Indonesia, segala masalah bisa selesai dengan ketidakjujuran. Pengen dapat pujian tinggi. Daripada belajar, mendingan nyontek. Beres. Ngapain baca buku kalau bisa nyontek? Gitu kan? Segala sesuatu di Indonesia itu didasarkan pada ketidakjujuran. Jadi orang-orang akan bertanya, untuk apa saya baca buku? Untuk apa saya berpengetahuan? Saya misalkan mikir ayatnya, saya pengen punya penghasilan 500 juta per bulan. Bagaimana caranya? Datang ke seminar-seminar, kripto, maca buku, segala rupa, gitu kan? Dari situlah semangat literasi tinggi. Tapi kita nggak usah. Cukup buka tambang emas ilegal. Kalau dimarahin, bayar polisi, bayar koramil. Selesai. Kan aman. Nah, dengan cara seperti itu. Dan ini pun bisa kita lakukan dimanapun. Dimanapun, misalkan dalam hal yang sederhana. Kalau misalkan ya orang Amerika Serikat atau orang Norwegia mau dagang gorengan dan berpikir harus laku, kumaha carana? Sewa tempat di satu tempat, kan? Anu strategis, anu bagus, anu naon segala rupa, bayar ini pajaknya apa segala rupa dihitung. Ka orang Indonesia kumaha? Nyian roda 3 juta rupiah, mangkal we di perapatan. Mau ilegal kan itu teh. Tidak usah daftar BPOM. Tidak usah daftar apapun. Nah, jadi akhirnya apa? Kita baca tuh tidak ada motivasi, tidak ada semangat. Karena membaca tuh harus didorong pada kebutuhan. Kita butuh akan sesuatu, kita baca. Hari di Indonesia, kita butuh sesuatu, mayar. Kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat bangsa kita tidak suka pada pengetahuan karena semuanya bisa diambil dari jalan praktis. Jika gitu kan. Ingat ya sekali lagi ya. Orang Amerika Serikat tuh nggak suka baca buku. Buktinya naon. Tanya soal Indonesia manehna teu ngarti. Nggak tahu. Benar kan? Pengetahuan mereka dangkal. Nggak paham. Tapi maksudnya mereka tuh baru mau baca buku kalau mereka perlu. Jadi literasi itu nonsense. Literasi itu bullshit. Literasi itu bisa berkembang kalau kita butuh. Saya butuh kaya raya, ada bukunya, saya baca. Saya butuh bagaimana caranya menggait cewek walaupun muka saya jelek, boleh keburukan. Ada bukunya, psikologi wanita. Nah kan gitu kan ada. And tricks ya. Tapi coba di Indonesia, tidak usah yang seperti itu. Sogok bapak nanti 3 juta. Martabaknya ku martabak kan gitu. Nah Indonesia tuh gitu, makanya semangat literasi kita rendah adalah karena kita, ini ada di bukunya yang sama Pak Muhtar Lubis yang menyebut bangsa Indonesia itu suka menerabas. Kalau ada masalah bukannya baca buku, tapi malah menerabas cari jalan paling pintas. Gitu. Tapi udah susah tuh maksudnya untuk memutar balik dengan pola itu. Bisa sewe gitu tak? Bisa, dengan cara apa? Kan Indonesia tuh negara paling religius. Kalau ustadznya ngajarin kejujuran, beres. Tapi ustadz kita nggak ngajarin kejujuran. Ustadz kita ngajarin hati-hati jangan ikut pengajian ustadz anu. Hati-hati jangan ikut itu kan. So, dengerin pengajian ustadz, dengerin. Mereka lebih banyak mengutuk ustadz lain daripada koruptor. Mereka lebih banyak mengulik pengajian ulama yang lain daripada berbicara tentang kebersihan lingkungan hidup. Kapan mereka berbicara pembalakan liar? Yang ada adalah pagar laut, disahkan keluar fatwa bahwa kami mendukung pagar laut. MUI Banten. Itu ulama kita bicaranya itu.
Iya kan? Nah, coba kalau misalkan ulama di Indonesia semuanya kompak, yuk kita jujur, yuk kita produktif, yuk kita membantu pemerintah dalam begini begitu dan lain sebagainya. Tapi tidak. Padahal ya sekali lagi, kalau misalkan kita adalah negara paling religius, dan kita semua ngikutin ustadz, iya kan? Waktu zaman COVID, perkataan ustadz lebih dipercaya daripada pemerintah. Iya kan? Kalau misalkan akang gangguan jiwa, lebih mungkin datang ngerukiah daripada ke tukang psikolog. Bener kan? Jadi ustadz dan ulama kita tuh lebih dipercaya. Tapi walaupun dipercaya, mereka tidak mendakwahkan sesuatu yang menjadi moral esensi bagi kehidupan. Benernya? Bener. Iya gitu. Tuh hujan deh. Ada yang mau nanya lagi? Ocha, apa? Ini Pak, sebenarnya tadi lebih pengen ke mendisclaimer aja ya Pak. Tadi pernyataan-pernyataan Bapak yang menyampaikan orang Indonesia tuh itu tuh jadinya terkesan mengeneralkan ya. Dan terlebih lagi ada satu fenomena yang mungkin tadi, kenapa orang mau baca kalau misalkan ada kebutuhan mencari sesuatu gitu, misalkan type-nya akan kayak gitu terus karena apa? Karena menurutku ya, di sekolahan atau misalkan kita waktu pas kecil itu tuh nggak diajarin untuk bisa curious sama sesuatu. Maksudnya ngambil tahapannya mungkin lebih mendasar lagi gitu. Terus juga motivasi sama persepsi kita ke pendidikannya pun ya memang udah hancur dari awal gitu. Emang membaca itu tidak menyenangkan, persepsi yang lebih general dan umum. Ini ada mic-nya Pak. Oh, ada mic-nya. Oke. Jadi aja lupa tadi sampai mana. Tidak, yang maksudnya akan jadi gue bingung Pak, gimana Pak? Tapi gini lah, biar biar saya enakan lagi. Jadi gini nih, jangan biasakan ngomong, jangan mengeneralisir pada hal-hal yang sudah umum. Karena itu adalah perilaku polisi. Misalkan kita bilang, saya mau bayar SIM, bayar polisi. Terus kata polisi, kan tidak semua polisi gitu. Gitu kan? Ya, nah itu tuh sebenarnya kontraproduktif. Maksudnya, kita berbicara adalah terkait dengan hal-hal yang umum. Sebab kalau misalkan kita membahas hal-hal yang khusus, kita tuh nggak akan ada selesainya. Misalkan gini, saya sebutkan, manusia itu adalah makhluk berkaki dua. Nggak bisa kayak gitu, nggak semua manusia berkaki dua. Kalau gitu capek gitu. Kalau misalkan nggak semua gitu, tuh capek. Misalkan gini nih ya, masyarakat Indonesia itu minim literasi. Ya itu datanya adalah 1/1000. Jadi kita nggak usah bilang, ya kan nggak semua, emang nggak semua. Tapi gitu, dan ini tuh berlaku. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada majas totem pro parte dan pras pro toto. Pernyataan-pernyataan seperti ini adalah sah dan boleh. Tapi misalkan gini, misalnya, Timnas Indonesia berhasil menang juara AFC. Benar gak seperti itu? Salah. Karena gak semua tim main. Tapi masa kita harus bertanya, tapi kan gak semua tim main? Enggak, kita mah langsung aja ngomong, Timnas Indonesia menjuarai. Atau yang lebih ekstrim lagi, Argentina juara Piala Dunia. Kan tidak semua orang Argentina. Nah, itu adalah majas-majas di mana kita tuh sah untuk mengatakan hal yang umum, hal yang general sebagai sesuatu kepantasan atau sesuatu yang diupayakan. Jadi ketika misalkan saya mengatakan bahwa gini nih, cowok-cowok tuh emang jelalatan, itu tuh boleh. Boleh. Tapi kan tidak semua. Ada juga yang homo. Ya memang tidak semua, ada juga yang homo. Cuman maksudnya
dalam hal itu mengatakan hal-hal yang umum itu adalah sah. Yang mengatakan itu adalah untuk semuanya, kurang lebihnya seperti itu. Tambahan lagi contohnya atau sudah cukup paham lah ya? Paham. Paham. Jadi sah kalau misalkan saya ngomong misalkan ada masyarakat kita no gitu sah. Tanpa mengabaikan bahwa pasti ada pengecualian mah pasti ada gitu. Tapi kita ambil sesuatu yang umum gitu. Ayo kita diskusi lagi. Ini Pak, mungkin tadi Prof tuh pengen membantu untuk bisa mengclearkan ya, karena rasa-rasanya gitu ya. Tadi argumen-argumen yang disampaikannya meninggikan kaum yang lainnya, tadi Amerika kan gue bahasnya atau apa gitu. Mereka tuh rasanya kayak good, oke gitu ya dalam ya banyak hal lah jadinya gitu. Tadi yang disebutkan tuh gitu. Jadinya terkesan apa ya? Jadi ya kayak akan sulit gitu untuk orang-orang kita untuk bisa berubah gitu. Tadi pernyataan yang ditangkap oleh netizen gitu. Jadi dengan pernyataan Bapak tadi jadinya lebih memperjelas untuk bisa diterima oleh banyak orang gitu. Nah, kalau gitu itu sebenarnya boleh. Meninggikan bangsa lain itu boleh. Berdasarkan eksistensinya, bukan berdasarkan esensinya. Nah, di Indonesia kebalik teh. Misalkan gini nih ya. Yang boleh itu tuh Jepang mah gitu, sejak kecil belajar mandiri itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Anak baru lahir. Bodas kia lucu siga Cina. Nah itu nggak boleh. Karena kita meninggikan bangsa lain secara esensial, secara inherent, bukan eksistensinya. Kalau misalkan eksistensinya kita boleh. Misalkan ya wajar kalau Jepang kayak gitu, wajar kalau Amerika kayak gitu. Tapi kalau gini nih, misalkan ya, ada Abu Janda. Dia tuh kan pro-Zionis. Dia terus kita ngejek, Yahudi pesek ya. Nah itu teh haram mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena berarti kita mengasosiasikan bahwa orang Yahudi itu mancung, orang Indonesia itu pesek. Gitu kan? Nah itu yang gak boleh tuh. Kalau misalkan kita yang tadi kita berbicara eksistensi, berbicara sesuatu yang dihasilkan, boleh. Jadi misalkan gini nih, Kang banget rumah, itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan gini, sampai sejauh ini masih pengangguran, itu boleh, karena itu adalah sesuatu yang bisa akan upayakan untuk dirubah. Tapi kalau misalkan banget rumah, udah genetik, misalkan gitu ya, misalkan ya. Tapi akan mah ada kinclong wajahnya gitu ya, nggak kayak teman sebelahnya. Nggak itu rumput. Ya misalkan, jadi kita masyarakat kita itu adalah masyarakat yang selalu inferior pada inherent. Tapi kalau misalkan yang tadi masalah eksistensi, kita justru malah marah dibandingkan dengan negara lain. Kebalik. Jadi sok alhamdulillahnya eta saya teh boga budak pintar pisan. Aduh eta siga orang India dibeungeut teh. Begitu kan? Kita mah gitu. Nah, yang nggak bolehnya gitu, yang bolehnya itu adalah bangsa kita mah belum bisa kayak Korea, lurus antrian siga gitu udah belum bisa. Nah, itu boleh. Gitu kurang lebihnya. So kan, ada teh yang lain atau Kang Ridho mau nanya nggak? Ini luar biasa ya hujan-hujan. Aduh, saya mah tahu nih yang ada yang hadir. Random aja, random lah tuh ini. Boleh. Random boleh, asal orang Ya, izin Pak, maaf Pak, saya nanya lagi. Tadi kan saya dengar Bapak bilang, wah si Uni mah kayak orang India gini gitu. Nah, saya tuh kan pernah ya kayak di semacam teman lah ya, yang bilang, kamu kok orang ini seperti kayak orang-orang bandingin orang lain gitu, si A, si B, si C gitu. Nah, itu gimana sih supaya mental saya kuat? Saya tuh merasa kayak, aduh, aku kayak gak enak gitu, aku bisa baik gitu dah gitu kan, kayak bapak gua, oh ini bisa aja gitu. langsung Kang, gini Kang. Perbandingan itu
sempit hanya pada satu konteks tertentu. Ilmu perbandingan bisa kita temukan dalam sastra-sastra India atau sastra Indonesia. Misalkan gini, dia gagah perkasa seperti harimau si raja hutan. Gitu kan? Orang yang disebut engkau seperti harimau si raja hutan, itu dia seneng. Karena apa? Karena konteksnya cuma satu, yaitu kekuatan misalkan. Coba kalau dibandingkan dengan yang lain bahwa harimau nya di mana wae. Dia nggak mau disebut harimau. Kan konteks harimau tuh luas gitu. Wah engkau seperti harimau. Iya kah? Narondang. Kan jadi gak bagus gitu. Jadi perbandingan itu konteksnya selalu cuma satu. Yaitu misalkan begitu, aduh. Misalkan akan disebut lintah darat. Itu perbandingan kan? Membandingkan akang dengan lintah. Bukan tidak punya tangan dan kaki. Itu mah di luar konteks itu. Konteksnya adalah akang suka menghisap penghasilan dari pihak lain dengan cara yang kurang aja. Bukan Agus yang itu kan berarti ya. Ya. Kita mah ketapel. Mau dibalikin ke so, crack dark semua harus saya bisa dark sih. Nah, jadi konteks itu kan selalu satu. Jadi kalau misalkan akang dibandingkan dengan orang lain, misalkan akang dibandingkan dengan siapa bisa dibandingkan deh? Oh, dibandingkan dengan kayak orang Jepang. Itu tuh cuman konteksnya cuman satu kan. Akang dibandingkan dengan siapapun tuh konteksnya cuman satu. Nah, jadi akang tuh bisa cari celah jutaan konteks yang lain. Misalkan kayak Pak Guru Gembul mah tidak bisa terkenal seperti Deddy Kobuser. Subscriber nage puluhan juta. Pak Guru Gembul mah saeutik. Ya itu dalam konteks itu. Dalam konteks yang lain kan saya bisa aja menang gitu. Saya, Akang, Teteh semua di sini tuh kalah jika dibandingkan dengan orang lain pada konteks yang dipilih sama orang yang menista. Tapi kalau misalkan konteksnya kita yang milih, kita tuh bisa unggul dibandingkan makhluk manapun di muka bumi. Dibandingkan dengan orang Jepang, dibandingkan dengan orang Korea. Kalau kita yang memilih perbandingannya, kita yang bisa menemukan konteks bahwa kita tuh menang dalam perbandingan lain gitu. Bener kan Kang? Iya. Akang suka dibandingkan dengan siapa? Ini kasihan tadi beremik, jadi kali udah kali ngomong nanti.